Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh kumaha, tinggal tersisa 6 jam lagi kurang lebih hari ini, atau besok masih tersisa 24 jam tentu saja. Tapi kalau 26 jam ditambah 24 jam ditambah 6 jam kan hasilnya 30 jam gitu ya. Masih ada 30 jam untuk menantikan wilujeng pemain Persib yang baru tentu saja. Jadi 30 jam ya, ada angka 3-nya lagi nih. Apakah memang pemain tersebut nantinya akan dikasih nomor 3 di jersinya, atau ada 3 pemain mungkin yang akan diperkenalkan, atau bagaimana dengan angka 3. Nah, menarik lah pokoknya, dari kemarin ada selalu angka 3-3-nya gitu ya, atau besok karena tanggal 23. Nah, ini juga ya cocok logis saja gitu ya teman-teman. Tapi ini pun sama dengan pernyataan terakhir dari Wahaji Umuh yang kemarin mengatakan kalau tidak hari ini, besok katanya pemain barunya sudah akan ikut latihan bersama Persib Bandung, teman-teman. Jadi ya harusnya sih udah ada di Bandung gitu ya. Untuk hari ini sudah ada di Bandung, atau dari kemarin sudah ada di Bandung. Apakah sedang melakukan sesi pemotretan, pembuatan video, atau melakukan sesi-sesi yang lainnya untuk pemeriksaan medis dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan lancar semuanya kalau memang benar ya teman-teman, karena kami pun masih menunggu kapan wilujeng sumpingnya ditampilkan oleh manajemen Persib Bandung, teman-teman. Namun ya ini juga ada sedikit plot twistnya yang tidak habis pikir. Jadi bukan hanya teman-teman Boboto, Persib Bandung ini sangat menjadi satu kesatuan gitu ya. Kalau di atas lapangan hijau, Boyan Hodak sering membuat kita dak-dikduk dengan skema permainannya. Kadang ini mau kalah ternyata menang, ternyata ya ada drama ini drama itu, tapi alhamdulillah kita ada di pemuncak klasmen. Nah, di luar lapangan hijau pun sama gitu ya. Manajemen Persibnya juga sering membuat kita dak-dikduk juga. Wilujeng sumpingnya mungkin paling lama daripada tim-tim yang lain. Namun ya kita juga berkaca dengan yang dikatakan Wahaji Umuh bahwa Boyan Hodak sangat teliti, Boyan Hodak juga sangat hati-hati katanya, karena di putaran kedua ini sebetulnya tim Persib Bandung sedang bagus katanya, chemistry-nya sudah terbentuk antar pemain, untuk mood-nya juga sudah mulai bagus gitu ya. Makanya kita sedang ada di puncak klasmen sementara, dan kalaupun ada pemain yang baru ya harus betul-betul bisa campur dengan pemain yang seniornya atau pemain yang sudah lama gitu ya. Jadi tidak merusak suasana di ruang ganti Persib. Tentu saja kalau memang pemain ini seorang pemain bintang, jangan merasa dia pemain bintang, karena bermain di Persib ini mempunyai satu wadah yang berbeda katanya dengan tim-tim yang mungkin pernah dia bela gitu ya di Eropa atau di klub manapun itu, yang mana ya Persib mempunyai satu hal yang berbeda katanya. Jadi ya kalaupun memang nantinya bergabung, ya mudah-mudahan segera tune in gitu ya, karena Boyan Hodak akan membeli pemain yang bisa langsung bermain katanya, bukan harus beradaptasi panjang lagi teman-teman. Nah, ini pemain senior kemungkinan, atau pemain yang sudah syarat pengalaman kemungkinan yang akan dibeli. Dan ada beberapa bisa jadi plot twist yang memang kita pikirkan juga, kami tim redaksi, tim media yang lain juga teman-teman, kita ngobrol di grup juga, ini jangan-jangan waduh bener ya Persib luar biasa katanya, di bawah Kang Adit ini sangat tertutup rapat gitu ya. Bahkan kalaupun terbuka ya hanya hawar-hawarnya saja. Kalau ditanya pemain si ini ada nggak Kang? Aman. Pemain si itu bener nggak Kang? Bisa jadi, atau gimana. Jadi tidak ada clue yang memang mengarah ke satu pemain. Nah,
yang terdekat kan saat ini ada Layvin Kurzawa gitu ya, yang akan bergabung katanya dengan Persib Bandung. Dan ya kalaupun memang ya benar gitu ya, menjadi salah satu pemain asing termahal di Liga 1 juga teman-teman gitu ya, atau ya paling termahal di Persib Bandung untuk ukuran pemain asing. Nah ini juga dari pengalaman tidak usah diragukan, mantan pemain timnas Prancis juga, lalu juga mantan PSG gitu ya, pemain PSG, lalu juga AS Monaco, lalu juga Fulham gitu ya. Jadi ya sudah oke lah kalau dari segi pemahaman bermain, dia sudah mengetahui cara bermain pemain Eropa bagaimana, ditangani pelatih-pelatih top juga gitu ya. Sekarang gabung dengan Persib Bandung, alhamdulillah kita syukuri kalau memang itu sudah terjadi gitu ya. Nah ini kalau bukan Kurzawa, lalu siapa teman-teman? Nah ini yang menjadi plot twistnya yang bikin kita nggak bisa tidur gitu ya. Terus ngobrolin bisa jadi salah satu dari temennya atau salah satu yang ada di agennya Kurzawa juga kan. Layvin Kurzawa dan Andrew Jung ini satu manajemen gitu ya, satu agen. Dan ada satu lagi yang memang sedang tidak mempunyai klub, yaitu Jesse Lingard teman-teman. Jadi Jesse Lingard ini dengan statusnya yang tanpa klub itu bisa jadi karena satu manajemen dengan Kurzawa dan satu manajemen dengan Andrew Jung juga. Jadi mungkin ya Andrew Jung sudah dibawa berhasil ke Persib, ngobrol-ngobrol mungkin manajemennya juga cing atulah di Olo meureun gitu ya. Jadi bisa atau tidaknya datang ke Persib Bandung karena menurut statistik pengalaman atau perjalanan karir dari Jesse Lingard ini, top performannya atau top gajinya pada saat itu mencapai puncaknya di 600 miliar gitu ya dalam semusim itu ketika membela Manchester United di tahun 2018. Dan semakin kesini mungkin ada cedera atau penurunan performa, pinjamkan gitu ya, dari mulai ke Nottingham Forest gitu, lalu juga sampai ke klub terakhirnya, klub Korea gitu ya, di Liga Korea, FC Seoul. Nah makanya dilihat dari market value-nya juga terus menurun dan mungkin Jesse juga merasa ya sudah, mungkin dengan usia sekarang bermain di Eropa juga cukup berat mungkin gitu ya. Lalu juga ya selama masih bisa mencukupi kebutuhan dapurnya mah kenapa enggak gitu ya, bermain di Asia pun bisa jadi gitu. Nah ini bisa jadi teman-teman dengan market value dia yang saat ini 36 miliar kalau di transfer market gitu ya, di market value dia 36 miliar, itu mungkin masih bisa turun, ditekan di angka yang kita tidak ketahui, tapi yang jelas semakin dia berpindah klub itu market value biasanya semakin turun, apalagi tidak mempunyai klub. Tapi ya memang bukan hanya Persib Bandung saja yang dikabarkan meminati Jesse Lingard karena kan dia juga bermain masih di kasta tertinggi gitu ya di Liga Korea. Dan kalau masih di Asia Tenggara, JDT juga katanya berminat untuk mendatangkan Jesse Lingard karena nggak main-main teman-teman. Kalau memang Jesse Lingard jadi ke Persib Bandung, ini menghebohkan dunia persepak bolaan Asia Tenggara teman-teman gitu ya. Bahkan menjadi salah satu pemain termahal, pemain asing termahal yang pernah ada di eranya Liga 1 dari mulai ya 94 gitu sampai sekarang, itu pemain asing termahal. Bisa jadi gitu ya teman-teman, apapun memang bisa terjadi karena ini bursa transfer belum ditutup. Plot twist Persib Bandung memang luar biasa, tidak ada yang bisa menebak akhir ending ceritanya bagaimana, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu yang akhir ceritanya mungkin pasti pemain ini gitu ya, setidaknya punya gambaran. Kalau sekarang ya agak luak-liuknya gitu teman-teman, banyak jalan buntunya. Ternyata ya mungkin kita sama-sama nunggu saja, kalau nggak hari ini ya besok gitu ya akan diumumkan oleh Persib Bandung apakah memang Kurzawa atau Jesse Lingard. Yang kalau Jesse Lingard sih kita punya sedikit benang birunya teman-teman. Dari awal bursa transfer putaran kedua, Haji Umuh bilang memang akan mendatangkan pemain lagi, bahwa ya Pak Glenn Sugita sendiri sudah menyiapkan uang MM-an katanya. Bisa jadi mungkin MM-an ini puluhan M gitu ya, atau berapa M, karena ya dari transfer atau dari pembelian Tom Haye aja kan puluhan M gitu ya. Jadi ya kalau MM-an
kita asumsikan saja lebih dari 10 miliar. Nah, apakah untuk seorang Jesse Lingard gitu ya? Karena kalau melihat dari uangnya juga saya pikir worth it sih kalau memang Jesse Lingard akhirnya ke Persib Bandung dibeli dengan puluhan M gitu ya. Ya katakanlah 36 M yang market value sekarang. Itu dari penjualan merchandise juga saya yakin akan laku. Lalu dari jersey juga, apalagi Persib Bandung akan mengeluarkan jersey dalam waktu dekat untuk putar atau untuk musim depan gitu ya. Jadi jersey musim depan akan mulai dipasarkan di musim ini teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan. Nah ini sama-sama lah apakah nanti pengenalan pemainnya Jesse Lingardnya pakai jersey yang baru untuk musim depan, jersey Persib. Nah ini menarik teman-teman gitu ya, karena jangan lupa jersey Tom Haye ini menjadi satu jersey yang paling diburu, paling laku sepanjang Kelmi gitu ya, sepanjang putaran atau sepanjang musim ini sampai dengan hari ini, itu yang paling laku dan sudah menghasilkan MM-an juga gitu ya teman-teman, apalagi Jesse Lingard. Nah ini luar biasa, yang beli Tom Haye juga bukan hanya supporter Persib, ternyata beberapa supporter bola tim lain juga membeli jersey Persib untuk kenang-kenangan, untuk ini, untuk itu, berbagai macam alasannya gitu ya, walaupun tidak mendukung Persib Bandung. Nah ini apalagi Jesse Lingard teman-teman, jadi bukan hanya pendukung Persib, mungkin pendukung Manchester United juga bisa membeli ya jersey Lingard kalau memang jadi ke Persib. Karena siapa yang menyangka 4 tahun lalu Jesse Lingard masih pemain Manchester United. Kalau memang jadi Jesse Lingard yang masuk, ya di tahun ini ya menjadi berkahnya Persib Bandung gitu ya. Ini mah milik ya pokoknya mah. Kita juga nggak kepikiran, waduh maknya sih Jesse Lingard gitu ya yang memang bisa jadi masuk, karena satu posisi terakhir slot asing kalau memang hanya satu ya, kita bicara hanya satu ya. Ini kalau head to head posisi yang kosong kan slotnya ini di gelandang serang juga yang ditinggalkan William Marcilio. Nah bisa jadi ya Jesse Lingard mengganti di pos yang sama gitu ya, di nomor 10 ini ya, bisa gelandang serang, bisa juga ditempatkan di sayap. Dan memang luar biasa lah plot twist atau akhir cerita, ending cerita Persib Bandung ini tidak ada yang tahu teman-teman artinya apa, atau ada juga teman-teman yang memang harusnya lebar kalau Kurzawa katanya gitu ya, lebih baik nambah striker aja, karena striker Persib saat ini masih jauh rata-rata perolehan golnya dari klub-klub pesaing kita yang terdekat. Jadi memang ya persentase gol Persib rendah dibandingkan klub-klub yang memang terdekat dari Persija, Borneo gitu ya. Malut United kita kalah persentase gol, jadi ya lebih baik nambah striker aja. Nah kalau dari striker ada sebetulnya satu nama yang memang masih jarang dirumorkan tapi masih ada gitu ya sampai sekarang, Marko Duganjic gitu ya. Nah ini dia juga orang Kroasia yang saya pikir kalau mau memang masuk ke Persib Bandung terbuka lebar. Dia juga nggak punya klub, dia juga mungkin bisa berkomunikasi lebih intens dengan Bojan Hodak karena dari Kroasia, dari tim pelatih juga dari Kroasia. Untuk adaptasi saya pikir akan cepat. Nah masalahnya apakah memang hanya Persib saja, kan beberapa klub juga mengincar katanya gitu ya. Tapi ya sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, siapapun bisa masuk ke Persib Bandung. Sebelum ada Wilujeng Sumping ya kita harap-harap cemas. Kami posisinya sama dengan teman-teman Boboto semua, menunggu gitu ya siapa yang akhirnya masuk ke Persib Bandung. Dalam kata lain ya seharusnya sudah ada di Bandung pemain barunya tersebut, tapi ya belum ada yang bocor gening ya. Fotonya biasanya suka ada yang bocor ini itu, tapi sekarang belum ada. Kayaknya benar-benar belajar dari pengalaman Sandi Ramdhani, biar ditutup rapat dulu sebelum diumumkan gitu teman-teman. Jadi ya kita tunggu sama-sama lah ya siapa yang akhirnya akan masuk ke Persib Bandung gitu teman-teman. Mungkin sedikit informasi yang bisa kami berikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.